رمضان 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 سكون واطمئنان. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin. Sohibul Hajat, takjil berkah puasa, 5 April tahun 2024. Gereja sama punya itu di Ya, wes ya. ibu baru satu dan monggo Bapak Ibu. Monggo sebelum hujan turun, semoga ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di amal saleh yang kita lakukan diterima, begitu pula doa kita di bulan Ramadan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Ibu. Jumat berkah atau takjil berkah dari Masjid An-Nur yang diprakarsai dan ditampilkan oleh Bapak Profesor Priyono beserta teman-teman Bapak Yang sana nggak usah diambil. Barsono, Bapak Hartopan, Mas Andika dan lain-lain. Monggo Bapak, Ibu, adik-adik semua. Monggo sambutannya Bapak. Terima kasih Pak Yunus. Acara ini terlaksana berkat kerjasama antara Masjid An-Nur dengan tim Jumat Berkah dan Pak Darsono sebagai sponsor dari Jumat Berkah. Pak Artopan, Pak Ujo, Pak Andika dan yang lain. Monggo silakan Bapak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum. Takjil berkah puasa. Takjil berkah puasa.
puasa. Alhamdulillah selesai. Siap untuk dibagikan. Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada video kali ini, Ruang Belajar menyajikan satu video yang sangat menarik. Kami akan membahas 5 fakta ilmiah tentang keajaiban sedekah berdasarkan hasil riset para peneliti. Dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Misalkan, sedekah dapat membukakan jalan rezeki untuk kita. Dengan bersedekah, kita juga dapat terbebas dari rasa sedih dan kesusahan. Sedekah juga merupakan salah satu amalan yang memiliki pahala yang sangat berlipat ganda. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib percaya atas berbagai fadilah dan keutamaan dari amalan sedekah. Namun demikian, sebagai makhluk yang diberikan bekal akal dan pikiran oleh Allah, kita diberikan izin untuk melakukan pembuktian atas berbagai fadilah yang telah disebutkan tentang sedekah dalam Quran dan hadis. Pada video kali ini, kami mencoba memaparkan 5 fakta ilmiah tentang keajaiban sedekah yang telah berhasil ditemukan oleh para peneliti. Apa saja kelima hal tersebut? Simak video ini sampai selesai karena semuanya akan tersaji secara ringkas di sini. Sebuah hasil studi yang dilakukan pada tahun 2003 oleh Stephen Brown dari University of Michigan, Amerika Serikat menunjukkan fakta yang sangat menarik. Lansia yang lebih banyak memberi memiliki umur yang lebih panjang jika dibandingkan dengan mereka yang lebih banyak diberi. Aktivitas memberi atau membantu orang lain dapat mengurangi resiko kematian sampai dengan tingkat 60%. Hal ini menunjukkan bahwa bersedekah dapat memperpanjang umur manusia. Hasil studi yang dilakukan oleh Doug Oman dari University of California, Berkeley menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Riset ini menunjukkan bahwa lansia yang terlibat aktif dalam kegiatan organisasi amal memiliki persentase 44% lebih kecil mengalami kematian jika dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan amal. Hasil kedua riset tersebut mengisyaratkan bahwa sedekah dapat memperpanjang umur manusia. Konsep ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui." Ayat tersebut mengindikasikan bahwa sedekah dari sisi ekonomi dapat meningkatkan value added atau aspek produktivitas. Tafsir ini dapat kita ambil dari konsep sebutir benih yang menjadi 7, kemudian masing-masing menjadi 100. Artinya terjadi peningkatan dari 1, 7 menjadi 700. Inilah indikasi dari peningkatan produktivitas dari kegiatan sedekah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Southampton University Inggris menunjukkan bahwa sedekah dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Penelitian ini dilakukan oleh Mirko Tonin dan Michael
Flaso Paulus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat aktif dalam kegiatan amal memiliki rata-rata peningkatan produktivitas sebesar 13%. Sedangkan karyawan yang awalnya produktivitasnya rendah, produktivitasnya meningkat drastis menjadi 30%. Salah satu fadilah lain dari sedekah adalah membuat orang merasa lebih bahagia. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 274. Hasil sebuah penelitian yang dipimpin oleh Michael Norton dari Harvard Business School menunjukkan bahwa sedekah memang dapat meningkatkan rasa bahagia seseorang. Ini menunjukkan bahwa fakta ilmiah telah mengkonfirmasi dari fadilah sedekah yang telah tercantum dalam Al-Quran. Penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan perasaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia berbelanja untuk kepentingan diri sendiri dan mengeluarkan uang untuk membantu dan bersedekah kepada orang lain. Para responden menyatakan mereka merasa lebih bahagia ketika mengeluarkan uangnya untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat yang melibatkan 30.000 orang responden menunjukkan hasil bahwa orang yang rutin melakukan sedekah memperoleh tambahan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak bersedekah. Survei ini dilakukan oleh The Social Capital Community Benchmark Survey. Survei ini menunjukkan hasil bahwa mereka yang bersedekah secara rutin sekitar $100 setahun akan mendapatkan tambahan sebanyak $375 lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak bersedekah. Penelitian yang dipimpin oleh Haley Wong dari Hong Kong University of Science and Technology menunjukkan hasil bahwa ada korelasi positif antara pemberian amal yang dilakukan oleh perusahaan dan meningkatkan volume penjualan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin melakukan amal dalam jangka panjang mendapatkan tambahan volume penjualan yang semakin lama semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi tentang fadilah sedekah yang dapat meningkatkan rezeki kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Sebuah penelitian tentang kesehatan mental yang dikaitkan dengan sedekah menunjukkan bahwa orang yang bersedekah memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik. Penelitian tersebut dipimpin oleh George Moll dari National Institute of Health Amerika Serikat. Hasil riset menunjukkan ketika seseorang bersedekah, maka bagian otak yang terkait dengan aspek kesenangan, rasa sosial, dan kepercayaan dilakukan aktivasi. Otak akan melepaskan hormon endorfin yang dapat meredakan rasa stres, mengurangi kecemasan, dan menghilangkan rasa takut. Hal ini berarti mereka yang rutin bersedekah memiliki mentalitas yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Tidak hanya secara mental, sedekah juga memberikan manfaat secara kesehatan fisik. Penelitian yang dipimpin oleh Stephen Post menunjukkan bahwa dengan melakukan pemberian secara rutin akan bermanfaat secara fisik kepada orang-orang yang memiliki penyakit kronis, termasuk di dalamnya adalah HIV. Itulah 5 fakta tentang keajaiban sedekah yang berhasil ditemukan oleh para peneliti. Kelima fakta tersebut telah mengkonfirmasi berbagai fadilah sedekah yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Video pembelajaran. Seseorang itu juga menjadi bahan kita dalam bermuamalah dengan orang itu. Sehingga tidak semua disamaratakan. Umpamanya ada orang-orang yang kalau dibantu, dia akan berterima kasih dan dia akan membalas kebaikan yang diberikan kepada dia. Karena sejatinya muslim itu harus seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian balaslah dia kebaikan itu. Kalau kalian nggak punya apa-apa, nggak bisa balas dia, maka doakan dia. Katakan jazakumullahu khairan. Tapi ada manusia-manusia yang tidak melakukan ini. Bukannya dia berbuat baik
kepada orang yang menolong dan membantu, ternyata dia malah jadi benalu. Malah menjadi beban buat orang yang membantu dia. Seharusnya dia terima kasih, seharusnya dia berusaha untuk membalas budi, bukan malah menjadi benalu, menjadi ulat, mengganggu dan menyakiti. Ada tipikal orang-orang yang memang harus diperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, khudhil afwa. Ambillah maaf itu sebagai jalan hidupmu. Jadi sikapmu, maafkan orang. Jadi orang berbuat salah kita maafin. Wa'mur bil urf. Tapi perintahkan kepada kebaikan. Karena ada orang yang berbuat salah harus diperbaiki. Karena ada orang yang dimaafkan tapi dia nggak pernah tahu kalau dia salah. Dia malah merasa nggak salah. Nah, di sini tugas kita maafkan dia, kita tidak memberikan hukuman kepada dia, namun kita ya berusaha untuk memberitahu dia, amar ma'ruf kepada dia. Wa'arid anil jahilin. Kata Allah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu. Udah, jangan ribut sama dia. Berpaling dari dia, tinggalin dia. Supaya kita tidak menghabiskan waktu, energi untuk sesuatu yang nggak berguna akhirnya buat kita. Dan kembali kepada pertanyaan tentang ada orang-orang yang dibantu, ditolong, tapi jiwanya buruk. Dia orangnya ingin memanfaatkan orang lain, tapi tidak punya keinginan memberikan manfaat kepada orang lain. Ada sebuah kisah. Ada kisah seorang yang hendak melakukan perjalanan untuk berdagang dulu ya. Kalau mau berdagang itu, ya sampai sekarang ya masih ada, orang tuh harus keluar kota. Kalau sekarang mungkin orang belanja ke Tanah Abang yang menyambut Ramadan, lalu dibawa ke kampungnya, atau dia jual di tempat yang lain, dia ambil barang seperti itu. Dulu dengan ontanya, melelahkan. Ada satu orang yang datang ke seorang tokoh, ahli ilmu, dia minta nasihatnya, dia mengatakan aku akan berdagang, mohon doanya ini dan itu. Dia berangkat. Bersama kafilah dagang itu naik ontanya. Sampai tengah jalan mereka istirahat. Mereka istirahat, duduk, dia membuang hajat. Dia berangkatlah ke tempat yang agak jauh. Di situ ada bangunan yang sudah ditinggalkan, yang udah rusak. Dia membuang hajat di sana. Di sana, dia melihat ada burung gagak yang buta. Dilihatin, tahu-tahu ada burung gagak yang sehat, yang normal, bawa makanan. Dikasih makan nih burung gagak yang buta. Kemudian dia terbang. Masya Allah, dia mendapatkan pelajaran di sini. Dia mengatakan apa? Subhanallah. Nih yang buta aja, Allah kirimkan rizki sama dia. Kenapa aku harus capek-capek melakukan perjalanan panjang? Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, ana pulang ke rumah. Sudah pulang nih orang. Pulang, ketemu lagi sama gurunya. Bisa loh, engkau kok udah sampai sini kata dia. Oh iya, Ustaz kata dia. Ana ini subhanallah melihat pemandangan yang menakjubkan. Di mana ana melihat burung gagak yang buta. Yang Allah kirimkan burung gagak yang sehat. Memberikan makan kepada dia. Maka ana yakin Allah akan berikan rezeki kepada ana walaupun ana di rumah ana. Menurut jamaah, bagus nggak sikap orang ini? Anda mau tanya? Tidak, Ustaz. Kenapa? Karena dia sehat, Ustaz. Nah, kenapa dia nggak mau jadi burung gagak yang sehat? Kok mau jadi burung gagak yang buta? Gitu loh. Tapi orang itu memang seperti itu. Ada yang jiwanya ingin jadi burung gagak yang buta. Dia melihat burung gagak yang sehat, yang tentunya dia akan terbang, cari makan, dia capek, dia lelah, kemudian dia berikan makan ke sini. Ini orang ambil pelajaran dari burung gagak yang buta, tidak mengambil pelajaran dari burung gagak yang sehat. Ada manusia yang seperti itu. Tadi jadi benalu dia maunya. Dia maunya tangan di bawah. Sedangkan dalam agama kita, Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka disinilah tugas kita. Tadi ada kerabat, keluarga yang kalau dibantu dia bukannya malah terima kasih, malah ngerepotin. Maka tugas kita memberitahu, enggak, jangan dikasih. Engkau harus jadi burung gagak yang sehat. Kau sehat memang. Kalau engkau buta, nggak bisa berbuat apa-apa, aku akan jadi burung gagak yang sehat buat engkau. Tapi kalau
Karena engkau nggak buta, engkau mampu berusaha. Tapi jiwamu, jiwa burung gagak yang buta. Makanya perlu diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Laula aqartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. 5 penyesalan orang sudah mati. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Yang ketiga, orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Orang yang memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Sebelum kamu bersedekah kepada orang lain, jangan lupa 3 orang ini yang harus lebih kamu dahulukan. Siapa saja mereka? Yang pertama, kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tua, maka akan mendapatkan balasan berlipat-lipat. Dan juga itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Jadi ada 2 pahala, pahala sedekah dan pahala berbakti kepada orang tua. Barang siapa berbakti kepada orang tua, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, kepada saudara terdekat atau saudara kandung. Ada 2 pahala juga ketika bersedekah kepada saudara kandung. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menjalin atau menyambung silaturahmi. Pernah ada seorang kaya raya berkata begini pada Imam Hasan Al-Basri, saya ini ibadah jarang, tahajud hampir tidak pernah, saum sunnah juga tidak. Tapi lihat rezeki saya lancar, rumah saya lapang, badan saya sehat, saya dihormati orang, padahal saya ibadah sedikit, jarang baca Quran, jarang. Tahajud tidak, saum hanya wajib. Tapi lihat apa yang dikatakan beliau, itulah musibahnya. Saudara, tidak ditolong Allah bisa ingat kepada Allah. Tidak ditolong Allah bisa sholat, bisa sedekah, bisa tahajud, itu musibahnya. Pecinta dunia itu cirinya 3. 1, selalu galau dengan yang belum terjadi, cemas dengan besok, cemas dengan yang akan datang, cemas tidak punya uang, cemas dengan harga barang, cemas dengan yang belum terjadi. 1 cirinya. Yang kedua, kecewa, sedih dengan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu membelenggu hidupnya, yang akan datang menyengsarakan dirinya. Dan ciri yang ketiga pecinta dunia, capek yang tidak ada ujungnya. Setiap waktu tuh capek pikirannya, capek hatinya, capek badannya. Kenapa? Karena tidak diniatkan jadi amal soleh. Kalau diniatkan jadi amal soleh, paling capek hanya badan. Tapi pikiran dan hati tidak akan letih. Karena semuanya dicatat Allah jadi amal. Saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar, taubat dia, dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya, 0, kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal, baru pun menyebut nama Allah, senang dia, la ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat sesuai ajalnya, Allahu Akbar, dosanya kosong, punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah di penghujung wafatnya, husnul khatimah dalam keadaan yang sangat indah. Ikut mazhab Syafi'i 2,4, ikut mazhab Hanafi 3,25. Yang jadi masalah, dia bayar pakai duit, tapi timbangannya timbangan mazhab Syafi'i.
Ini talfiknya kacau balau. Kalau mau bayar pakai beras, pakai timbangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau bayar pakai duit, pakai timbangan mazhab Hanafi. Memang ini subhanallah, kalau sekali lagi, kalau mau perbaiki apapun, boleh perbaiki dari sholat. Sholat saja. Itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling Allah cintai. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time, pada waktunya. Azan, lupain semua negosiasi. Nggak ada, mau berapa miliar pun lupain. Mungkin teman-teman itu amal terakhir antum. Siapa yang tahu? Gitu kan. Makanya Nabi SAW kalau takbir itu berkata, sallu salatan muwadda'ah. Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan kalian. Anggap habis salam kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan amal soleh, perbaiki, maksimalkan, gitu kan. Nikmati ibadah itu, insya Allah akan maksimal. Intinya, mulailah perbaiki dari sholat. Siapa yang punya uang di atas 85 gram, di bawah 85 gram, nggak wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang kabarnya 1 juta berapa gitu. Pokoknya lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita ngitung 85, 100 kurang 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100. Amin. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000, kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau aku mati, letakkan jenazahku di ruang tamu. Keluarkan kasur yang tak terlalu tebal, bungkus pakai kain panjang. Tamu-tamu yang datang, kuburkan. Jangan menangis, jangan meratap. Iringi doa, bacakan Yasin. Biasakan cerita mati kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada jamaah. Kalau aku mati di Jakarta, jenazahku jangan bawa ke Pekanbaru. Tiket mayat mahal. Kalau mati di Medan, pas kebetulan jadwal Medan, kuburkan aku di samping makam emakku. Kalau aku mati di Riau, kuburkan di Riau. Jangan takut cerita mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia takut cerita mati. Jangan takut cerita mati. Karena kita resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan. Ramadan itu unik. Nanti Anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, kasih mampu Anda. Yang 300.000, 300.000. Yang cuma punya 3.000, 3.000. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam. Yudha'af akan dilipat gandakan. Min asyratin ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu ditunaikan khusus untukku. Aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling. Video dakwah. Adapun secara istilah, i'tikaf artinya al-muksu fil masjidi, menetap di dalam masjid biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Niat khusus maksudnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat, mulai besok bisa i'tikaf insyaallah. Jadi masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Seminim-minim i'tikaf, sesebentar-sebentar i'tikaf, dengan semaksimal selama-lama i'tikaf. Nabi ketika Ramadan terakhir i'tikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Jadi kalau sehari semalam 24 jam,
kali 20 hari 48 jam kali 24 jam 240 jam kali 20 hari 480 jam. Nah, itu i'tikaf yang paling lama. Kalau tak sanggup, maka yang biasa tak pernah ditinggalkan Nabi setiap tahun itu 10 hari 10 malam. Makanya kalau kita menghadap ke arah kiblat, ini tempat mihrab imam Nabi, di sebelah kiri kamar Nabi ada tiang. Tiang itu namanya ustuwanatus sarir. Tiang sarir. Sarir tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi Muhammad SAW waktu beriktikaf. Di samping itu ada ustuwanatul haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjaga Nabi Muhammad SAW. Seminim-minim i'tikaf kalau menurut mazhab Maliki menggabungkan siang dan malam. Jadi kalau menggabungkan siang dan malam, siang 24 jam, siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam baru i'tikaf menurut mazhab Maliki. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim i'tikaf lama sikit dari ruku'. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap i'tikaf. Jadi saya sebutkan 4 ini, 20 hari, 10 hari, 24 jam dengan 4 kali tasbih. Kalau gitu kami ambil yang minimalis aja lah Pak Ustaz, boleh. Mau ambil yang paket full 20 hari, tak bisa lagi, udah lewat. Mau masuk besok. Jadi kalau di Mesir mereka tradisi i'tikaf itu besok hari ke-20 malam ke-21 bawa tilam, bawa kemah kecil untuk dipasang di dalam masjid. Yang perempuan biasanya berkemah supaya tidur auratnya tak khawatir terbuka. Yang laki-laki masuk besok sore, keluarnya sore malam Idul Fitri. Nah, itulah i'tikaf yang paling full. Jadi Ustadz, saya tak bisa karena sedang musafir. Tapi Bapak Ibu yang mau i'tikaf besok. Tapi di beberapa kota Pak Ustadz ada i'tikafnya, masuknya jam 1 malam, keluarnya menjelang sahur. Itu namanya i'tikaf Batman. I'tikaf kalong. Di Pekanbaru ada pula i'tikaf pakai pembawa acara, pakai protokol. Jam 1 jamaah datang, sampai jam 2 ibadah sendiri-sendiri, masuk tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Dari jam 3 ke jam 4 sholat tahajud dan witir. Dari jam 4 ke jam 4.20 muhasabah dan zikir. Dari jam 4.20 ke jam 4.45 sahur. Lalu kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh pengajian sampai waktu isyraq. Habis itu tanya jawab, keluar jam 7. Masuk jam 1, keluar jam 7. 7 jam. Boleh, tak masalah. Selama i'tikaf itu wudhu tak batal. Tapi kalau wudhunya batal, dia boleh keluar untuk ambil wudhu karena darurat. Jadi jangan gara-gara kata Ustadz kalau wudhu batal, i'tikaf batal, lalu menahan kentut sampai biru mukanya. Nah, jadi tetap melaksanakan i'tikaf. Katanya Pak Ustadz kalau i'tikaf itu maaf cakap, kalau kita berhubungan intim i'tikafnya batal Pak Ustadz. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Ayat ini membingungkan. Masa i'tikaf di masjid berhubungan? Jadi maksudnya itu begini. Orang yang berniat i'tikaf 10 hari, besok habis maghrib dia masuk ke masjid, kebetulan rumahnya dekat. Rumahnya samping masjid. Lalu kemudian habis berbuka, balik dia mau ngambil baju. Disempatkannya kejap. Itu yang batal i'tikaf 10 hari. Itu maksud ayat itu. Adapun orang yang i'tikaf 7 jam, yang sejam, yang sehari,
2 hari. Itu intinya i'tikaf itu lama sikit dari rukuk dan sujud sudah i'tikaf. Tapi kalau dia mau berniat i'tikaf 10 hari 10 malam, apalagi sampai dinazarkannya, aku bernazar i'tikaf tahun ini 10 hari 10 malam. Kalau anakku lulus PNS tahun ini, ya Allah aku i'tikaf. Tiba-tiba lulus. Maka selama 10 hari 10 malam dia tak boleh keluar. Keluar dia mengambil pakaian. Karena tak ada yang mengantar, darurat. Dia ambil, boleh ambil. Tapi kalau dia berhubungan, maka batal i'tikaf yang 10 hari 10 malam. Nah, itu. Yang jomblo susah memahami ini, tak usah, ini berat. Lalu kemudian bagaimana kalau ada orang bernazar, berniat i'tikaf, meninggal dia? Kata Imam Syafi'i, orang yang berniat i'tikaf 10 hari 10 malam, atau 3 hari 3 malam, atau sehari semalam, meninggal dia, maka ahli warisnya membayarkan sehari semalamnya itu 1 mud. Nah, jadi i'tikaf itu bisa dibayarkan qadanya dengan fidyah, membayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras, gandum, makanan pokok. Lalu kemudian itulah yang dijadikan sebagian ulama mazhab Syafi'i membayarkan qadha sholat orang meninggal. Di beberapa tempat saya pernah ceramah, Ustaz Somad, di kampung kami kalau ada orang meninggal dunia itu dibayarkan beras. Dalilnya dari mana? Ini dari sini, dari i'tikaf ini. Karena menurut Imam Syafi'i, kalau 1 hari 1 malam ditinggalkannya i'tikaf, pada dia sudah nazar. Nazar itu amalan yang sunat lalu mewajibkan diri, merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dinazarkannya menjadi wajib. Kurban sunat muakkad, tapi kalau diwajibkannya, dinazarkannya menjadi wajib. Begitu juga dengan i'tikaf. Kalau ada orang bernazar i'tikaf, meninggal dia, istrinya tahu, istrinya mendengar bahwa suami itu bernazar, maka 1 hari 1 malamnya dibayarkannya fidyah 1 mud. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam i'tikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Itu asal muasal. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam. Jadi ceritanya panjang, dari i'tikaf, ijtihad Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Al-Baghawi, lalu kemudian diceritakan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam. Jadi kalau ada orang di kampung kita, biasanya di negeri-negeri Melayu, ada orang meninggal, dibayarkan 1 sholat 1 mud, saya tidak melarang. Tapi kalau ada orang membuat, dalilnya dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi keluarga saya waktu membuat, ada keluarga meninggal, Mat, kata dia, ini keluarga kita meninggal, apa perlu kita bayarkan sholatnya pakai beras? Saya bilang tak usah. Kenapa begitu? Khawatir nanti anak-anak muda ini tak sholat, ditumpuknya persiapan beras. Asal kalau tak sembahyang, beras dah siap. Tapi cerita fidyah sholat itu ada dalam mazhab Syafi'i dari i'tikaf. Makanya pembahasan kita i'tikaf, tapi dia menjalar ke sholat karena di situ dasar pengambilannya. Nah, apa saja yang dilakukan selama i'tikaf itu? I'tikaf itu sebenarnya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Selama ini mau merenung dosa berapa banyak, tak sempat. Jam 2 malam kita bangun, mau muhasabah diri, mau merenung sejenak, dosaku berapa banyak. Jam 2 malam nih sunyi, gol. Tak bisa lagi. Hampir tak ada sunyinya dunia. Makanya selama i'tikaf itu handphone. Karena kalau kita tetap di dalam masjid i'tikaf, tapi kemudian kita tetap juga menerima WhatsApp, update status, menengok komen, maka sesungguhnya badan kita saja yang di dalam masjid, tapi kita tidak i'tikaf. Nah, jadi selama i'tikaf itu besok, mulai besok itu kalau bisa handphonenya ditinggalkan di rumah. I'tikaf. Ini pembekalan untuk i'tikaf besok. Walaupun nampaknya kita di masjid apa namanya? Nur Hayuna. Tapi bekal i'tikaf ini akan diupload untuk supaya bekal besok malam, supaya semua umat Islam yang mau i'tikaf sudah siap-siap. Nabi SAW pergi ke dinding. Jadi dinding Masjid Nabawi itu langsung kamar Nabi.
Dinding Masjid Nabawi itu langsung kamar Nabi. Jadi Nabi minta kepada Ummul Mukminin, Ibu Aisyah, minta ambilkan sisir. Lalu Aisyah menyisir rambut Nabi. Nabi menjulurkan kepalanya ke jendela. Itulah yang dijanjikan lagu, kan ada lagu. Aisyah. Kan ada diceritakan dalam lagu itu bahwa menyisir rambut Nabi kan. Nah, itu cerita Aisyah menyisir rambut Nabi itu waktu sedang i'tikaf. Rambutnya dijulurkannya. Kenapa Nabi tak keluar? Kan bisa aja Nabi keluar Masjid Nabawi masuk kamar. Karena Nabi tak mau i'tikafnya batal. Karena kalau keluar hanya untuk menyisirkan rambut, batal. Kenapa Ibu Aisyah tak masuk ke dalam masjid menyisirkan? Maaf cakap, dia sedang haid. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i tak boleh perempuan yang sedang halangan masuk ke dalam. Dalam hadis lain kata Nabi, nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong engkau ulurkan kain. Kata Aisyah, aku sedang halangan ya Rasulullah. Cuman aku masuk masjid. Kata Nabi, maaf cakap, tanganmu kan tak haid. Tangannya diulurkannya dari jendela ke dalam. Jadi kalau ada ibu-ibu masuk ke dalam, suaminya i'tikaf dalam, suami istrinya haid, ulurkan kepadaku nasi biryani, mau buka puasa. Kata istrinya, cuman aku mau masuk bang, aku sedang halangan. Tangan kau kan tak haid. Nah, masukkanlah ke dalam. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan mau bertanya, apakah perempuan yang maaf cakap sedang haid boleh memandikan jenazah? Datanglah dia bertanya kepada ahli hadis. Kalian ahli hadis? Ya, tolong sebutkan saya dalil, bolehkah perempuan memandikan jenazah padahal dia sedang haid? Kata ahli hadis, tak ada hadisnya. Kami sudah cari kitab ini, tak ada hadisnya. Tapi ada ahli fikih, Imam Hamad, muridnya Imam Syafi'i. Datanglah perempuan ini bertanya, engkau muridnya Imam Syafi'i? Ya. Ada tak hadis tentang perempuan berhalangan memandikan jenazah? Kata Imam Hamad, ada. Mana hadisnya? Waktu Aisyah sedang haid, dia mengulurkan kain dan Nabi menerima kain itu. Itulah dalil. Itu kan tentang mengulurkan kain, bukan tentang haid. Fikih itu adalah memahami makna hadis, bukan sekedar menghafal teks hadis. Jadi kalau orang sedang memandikan jenazah, yang memandikan itu kan tangannya. Pemahaman. Beda antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kalau susah memahaminya, memang buka puasa mesti agak banyak sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama i'tikaf itu kita merenung apa saja yang bisa kita lakukan selama i'tikaf. Yang paling perlu banyak dilakukan solat sunat. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Kalau kebetulan pagi, solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat sunat awabin. Kalau kebetulan malam, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Saya Pak Ustaz solat sunat taubat sudah, solat sunat wudhu. Pertama kali habis wudhu, solat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat wudhu sudah, sholat sunat taubat sudah, sholat sunat hajat sudah, sholat sunat istikharah sudah, sholat sunat tahajud sudah, sholat sunat witir sudah, semua sholat sunat sudah Pak Ustaz. Baru berapa rakaat? Sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat tahajud 8 rakaat, baru 14, sholat sunat witir 3 rakaat, baru 17 rakaat. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dia punya anak namanya Abdullah. Ditanya oranglah Imam Abdullah. Hai Imam Abdullah, ya. Betul kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Ayahmu itu sholatnya berapa rakaat sehari semalam? 300 rakaat. 300 rakaat. Jadi kalau kita udah merasa banyak betul. Aku udah banyak sholat sunatku selama Ramadan nih. Berapa rakaat tarawih? 8. 4 rakaat 1 salam. Ustadz nyindir apa? Saya itu maksudnya. Jadi sholat kita ini belum ada apa-apanya. Ada imam itu bergelar sajjad, saking banyaknya bersujud.
Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Sayyidina Ali. Nama cucunya juga Ali. Maka Ali yang cucu nih, yang cucu Sayyidina Ali, cucu Sayyidina Fatimah ini digelar dengan Sajjad. Sajjad artinya orang yang banyak sujud. Berapa kali dia sujud? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, 1000 kali sujud sehari semalam. 1000 kali sujud. Kadang kita ini agak hitam juga kening kita. Pas ditanya, kau banyak sujud? Enggak. Terus banyak dosa. Mohon maaf ya. Jadi maka dia digelar dengan Ali Zainal Abidin. Zain artinya perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah. Jadi inilah masanya kita memperbanyak sujud. Karena sholat sendiri maka perbanyak sujudnya. Nabi sholat sujudnya selama ayatnya. Jadi kalau kita mau, kau tadi rakaat pertama aku tengok tegak lama betul, apa yang kau baca? Yasin. Nah begitu juga lah sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la. Jadi yang selama ini kita baca, bingung kita kapan mengamalkannya. Nah, inilah momennya ketika sedang ada sahabat Nabi dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, hadisnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini sahabat sholat dari Isya sampai subuh tak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ayatnya tak diganti, kul huwallah terus. Nah ini bagi yang ragu karena hafalan kurang, gas saja kul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat kami ini ayatnya kul huwallah terus. Itulah keluar statement hadis Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Jadi kalau kita sholat 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, kul huwallah terus ayatnya boleh, dan kita sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali dalam satu malam. Saya tak bisa sholat berdiri Pak Ustadz, pinggang sakit, kaki sakit. Memang kadang sholat ini datang semua penyakit. Pas main bola sehat, pas futsal sehat, pas jogging sehat, pas shopping lebih sehat, pas sholat datang sakit. Kata setan, itu memang kerjaku. Maka sholat di kursi. Jadi di Mesir dulu waktu saya kuliah, itu di samping kiri ada 3 kursi, samping kanan ada 3 kursi. Tahun 2002 saya pulang, begitu keadaan Mesir. 2017 saya ke Mesir lagi, saya tengok udah tak ada lagi kursi, samping tak ada, samping tak ada, di belakang 2 sop kursi semua. Jadi rupanya makin banyak yang sakit pinggang, makin banyak, jadi tak buat lagi di samping, di belakang dikhususkan. Jadi memang orang-orang tua kita, saudara kita yang sakit, jangan dibiarkan di rumah sendirian. Dulu waktu muda tak pernah ke masjid. Jadi istri-istri yang sehat, biasanya memang yang sakit ini bapak-bapak, ibu-ibu sehat. Maka ibu yang suaminya sakit, jangan biarkan dia di rumah sendirian, ajak dia ke masjid supaya bangkit semangatnya. Abang udah sakit, dulu waktu masih muda mabuk, selingkuh. Nah, inilah masanya bang, mungkin ini Ramadan terakhir. Bawa dia i'tikaf, jangan malu, jangan segan, jangan disumpah serapah. Nah, itulah dulu waktu muda, ini udah tua, sini aja, tunggu malaikat maut datang. Nah, ini masanya i'tikaf ini. Lalu kemudian yang membatalkan i'tikaf itu apa Pak Ustaz? Wudhu batal, bisa diulang balik. Keluar dengan hajat-hajat yang tak ada terkait. Hajat ke toilet tak membatalkan, masuk lagi. Hajat yang terlalu lama di luar, katanya i'tikaf ya, sempat pula 2-3 batang di luar. Ini apa? Ini hajat juga Pak Ustaz. Ini kalau sampai tak ada mati Pak Ustaz. Nah itu jadi kalau yang hajatnya itu hajat darurat tingkat tinggi, maka dibenarkan. Ini tentang masalah etika. Kalau tak juga sanggup sholat, memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Saya tak mau mendikte, awak dah berapa juz, kamu berapa juz, kau berapa juz, abang dah berapa juz. Tak. Kita ukurlah sendiri. Sudah malam ke-20, udah berapa juz bacaan kita. Di iktikaf itulah dikejar ketertinggalan-ketertinggalan.
Ada seorang laki-laki namanya Irfan. Nama ayahnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi ayahnya itu, nanti kalau saya bilang Imam Bukhari, kanal Imamul Bukhari yuhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatama. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam. Oh, itu kan Imam Bukhari, bukan orang kita. Nah, ini Pak Irfan ini punya ayah namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu kalau duduk, kata anaknya, dalam buku judulnya Ayah. Kalau duduk kata dia 6 juz. Buya Hamka. Waktu ditanya, ayah kenapa ayah lama baca Quran? Aku lama baca Quran menghatamkan. Kenapa? Sejak emakmu meninggal, hatiku selalu teringat dengan almarhumah. Jadi supaya jangan sampai cemburu Allah SWT, diisi dengan banyak menghatam Quran. Banyak juga orang sekarang ketika istrinya meninggal, apa yang ayah tengok tadi? Ayah main game online untuk melupakan emakmu, sementara datang emak yang baru. Jadi Buya Hamka itu baca Qurannya luar biasa. Baca Quran yang paling bagus di dalam sholat. Tapi kami tak hafal Quran Pak Ustadz. Sayyidatuna Aisyah, imamnya itu pernah membaca Quran melihat mushaf. Alhamdulillah ada sekarang mushaf tahajudnya pakai tiang. Masjid kita ada mushaf tahajud pakai tiang, bisa ditengok mushaf. Tapi kalau tak ada, pakai Quran. Ada, buka di situ Play Store. Di Play Store tuh, udah terbuka Play Store. Tulis di Play Store itu Qara'a, Q-A-R-A-A. Nah, udah, nampak? Habis pula signal. Habis signal apa sampai pakai? Lalu setelah dapat Qara'a, buka Quran, jadi bisa ditengok Quran sambil sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Satu halaman, satu rakaat. Jadi kalau 20 halaman, 20 rakaat, satu juz. Hanya saja kalau kita nengok mushaf itu, kalau bisa teleponnya signalnya dimatikan, karena kalau hidup nanti masuk. Ustaz sholat, sedang sholat Ustaz. Jadi kita hatamkan Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau orang tua sudah meninggal, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku. Aku baca Quran tak sanggup lagi Pak Ustaz, atau belum bisa baca Quran, atau tak sanggup baca Quran, atau sakit mata. Alternatif yang terakhir, paling tinggi sholat sunat, nomor 2 baca Quran, paling bawah pejamkan mata, zikir, istighfar 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, 10 kali putaran tasbih itu ujungnya ada 10, 100 kali 10, 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang membanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, segala kesulitan, kesusahan hidup diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan yang tak disangka-sangka, dijadikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bisa sholat tegak lama, duduk. Tak bisa duduk, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa, zikir. Zikir pun tak bisa. Ada jenazah lewat, ikut. Nampak? Sebelah. Nampak jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Boleh, ikut. Apa guna hidup dia lagi? Disampaikan ke bulan Ramadan, hidup di 10 hari terakhir Ramadan, isilah. Kenapa digas betul ibadah di 10 terakhir ini? Karena otak ini sudah mulai bercabang pada malam 21. Dia sudah mulai berpikir, nanti gorden warnanya warna hijau atau biru ya? Nanti toplesnya bulat apa peta ya? Nanti kuenya gambar love
Nanti kira-kira hari pertama open heart apa open house ya. Nanti kira-kira itulah yang menggunting pikiran yang ada di kepala ini, digunting. Aku sholatnya berapa rakaat, aku zikirnya berapa kali, berapa ribu, aku khatam Qurannya berapa kali. Karena kalau tidak ini akan terus mengajak mau pergi ke mall, mau shopping, mau beli baru, ini. Nanti kira-kira kalau aku pakai baju warna hijau, jangan-jangan bertamu rupanya gorden tuan rumah hijau pula, sama. Masa tahun lalu warna pink, tahun ini warna ini. Kepala ini mesti dipotong, pikiran-pikiran itu mesti. Saya terus terang sampai sekarang tak ada terpikir saya nanti pakai Idul Fitri pakai baju warna apa ya. Karena selalu saya pakai baju putih. Selalu pakai baju putih supaya orang tak tahu bahwa kita tak ganti baju. Ceramah tausiah saya banyak. Kalau pakai baju warna itu dijamin hadiah. Warna aslinya baju putih. Nah, jadi itulah tujuannya. Lalu kemudian habislah iktikaf itu pada sore pas bertakbir. Ada dua pendapat. Pertama, sore pas bertakbir malam Idul Fitri, atau besok habis sholat subuh malam Idul Fitri pun masih tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Netes air mata waktu di masjid. Kau nangis kenapa? Mengenang dosa, tak bisa balik. Kenapa tak balik? Belum vaksin. Belum booster. Nah, jadi bagaimana malam-malam jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena kalau kita berpikir, tahun depan masih ada Ramadan, Ramadannya tahun depan masih ada, tapi apakah kita masih ada lagi? Tak ada jaminan. Ustaz Tengku Zulkarnain sehat, berkeliling, tiba-tiba meninggal. Ustaz Mahir Tuwailibi sehat, meninggal. Sahabat-sahabat guru. Jadi jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir. Makanya Nabi kalau sholat, shollu sholatal muwaddi', jadikan sholatmu seakan-akan sholat terakhir. Saya selalu ceramah seakan-akan ini adalah ceramah yang terakhir. Kata Habib Mahdi, 30 menit sudah lewat 35 menit. Kita sudah outside. Tapi rasanya sudah saya sampaikan tentang i'tikaf dari A sampai Z. Tentu saja banyak kekurangannya. Mudah-mudahan sebagai bekal besok malam i'tikaf sudah cukup insyaallah. Bagaimana? Siap i'tikaf? Dari bunyinya macam tak siap. Video dakwah. Rahimakumullah. Sedekah. Kita lihat tadi ada kotak amal lewat. Iya. Lihat tuh. Ketika kotak amal lewat, kita bawa duit 1 juta ratusan sama 2.000. 1 juta ratusan sama 2.000 perak tuh. Yang mana yang ditaruh jemaah? Yang 2.000. Yang 2.000. Padahal 2.000 ini yang bakal dia jumpain. Tidak sedikit orang-orang nanti ketika hari kiamat yang dia temuin di catatan amalannya cuma 2.000-an. 2.000. Kok cuma 2.000 aja kata dia. Aku punya uang 1 miliar kok nggak ada di sini. Betul, kau tinggal uang itu. Kau tinggal uang itu. Dan seharusnya orang berpikir ketika umur 40 tahun, apa yang aku akan persiapkan? Sebagian ulama memisalkan nih, orang umur 40 tahun itu seperti orang yang berangkat umroh. Berangkat umroh berapa hari biasanya? Nah, biasanya 9 hari lah. Umumnya itu 9 hari atau 12 hari. Yang 9 hari. Ketika kita sampai sana, kita kan bawa tas, bawa koper macam-macam ya. Ke sana, hari ketiga, hari ke-6, biasanya hari ke-6, ke-7, ke-8 persiapan mau pulang. Kita sudah packing-packing. Hati-hati. Jadi mau pulang sudah insya Allah. Besok jangan lupa barang-barangnya dipak semuanya. Ini orang bawa uang 1 miliar. Ketika sudah mulai packing-packing bajunya ya, dia masukin semuanya. Uang 1 miliar itu ditinggal sama dia di hotel. Dia pulang ke Indonesia bawa tas. Ditanya, "Mas loh, sampean duit 1 miliarnya mana?" "Saya tinggal di Mekah." Loh,
Waras sampean mas. Kau tengok. Iya. Orang kan kalau yang akan dibawa, yang dia bawa itu yang mahal, yang berharga. Tapi kenapa kita, yang kita sedekahkan mesti yang tidak berharga? Itu yang akan kita temui di catatan amal kebajikan kita. Ketika dihitung-hitung semua nggak akan ada tuh 1 miliar tuh. Yang ada 2.000, 3.000, 100, 500. Yang 1 juta, 2 juta nggak ada. Nggak dia masukkan ke sana. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan terlenakan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Salah satu amalan yang harus dilakukan orang yang umur 40 tahun, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Punya rumah 5, 1 sedekahkan. Nggak dilarang, kita kaya itu nggak dilarang, jemaah enggak. Kita mau punya rumah 5, punya rumah 7, punya perusahaan 3, punya mobil 10, nggak dilarang untuk kaya itu. Tapi ingat, yang kau mau bawa itu yang mana?